Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita semua bisa hadir pada hari ini untuk dapat beribadah bersama-sama, tidak memandang cuaca, jumlah, dan keadaan apapun. Kita tetap memberikan waktu untuk dapat beribadah pada siang hari ini. Tema yang sering berbeda dengan khotbah-khotbah yang sering komunitas di sini sampaikan, karena tema yang kita angkat ini merupakan keresahan-keresahan yang ada pada kita selama kita hidup, selama kita berjemaat. Makanya kita angkat tema Jemaat MK3, Jemaat masuk kiri, keluar kanan. Pada umumnya sebenarnya masuk kiri keluar kanan itu maksudnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu sering membuat kita selaku jemaat kadang termasuk salah satu jemaat yang kita mau angkat di sini. Tapi seperti biasa, kita sebelum masuk dalam kitab khotbah, kita ingin juga sharing sekaligus kesaksian, karena terus terang di saat dapat jadwal begini, kita nggak bisa mau bilang nggak mampu, kita nggak bisa bilang nggak sanggup, karena Trompe Motos ini kan Christ Ambassador, Duta Kristus. Ada banyak pergumulan, kesibukan, itu orang mesti kesampingkan dulu, harus berani untuk bersaksi di tempat ini. Seperti biasa, materi kita sudah siap dari jauh-jauh hari, karena mau akali itu timeline waktu yang orang normal itu biasa dia kalau pimpin. Di timeline itu misalnya hari Sabtu dia pimpin, hari Senin dia sudah siap materi. Hari Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ke ujung. Biasa orang kalau dia tersistem dia sudah tahu atur DP waktu. Dan kita teringat itu Kak Ten bilang tuh, jangan juga orang gampang menyalahkan situasi atau keadaan. Kadang orang bilang, aduh, baru baking tadi malam. Kak Ten pernah sampaikan bahwa sesuatu begitu salah sebenarnya orang. Baru baking tuh khotbah tadi malam, tidak sempat. Dan memang keadaan seperti itu sering terjadi. Nah ini juga terjadi bagi kita. Terus atur tuh timeline dari jauh-jauh hari kita sudah bikin pilihan-pilihan judul. Salah satunya juga biasa kita diambil dari lagu, DP judul itu Live, Desiree lagu, DP judul Live. Bagaimana DP ref itu semua dia cuma bilang live. Karena memang hidup itu perih, susah. Mata pikir-pikir nanti juga, siapa tahu ada kesempatan berikutnya, pastor masih dia kasih jadwal. Pending juga itu kita bawa dulu, tapi keresahan yang kita alami selama berjemaat. Karena punya tisu datang ke gugup lu biasa Tuhan lancar ini gugup lu sudah paling mimbar tuh. Betul, dulunya ada mimbar, tanya coba suar. Ini pas ada mimbar pas suar. Tanya kan dulu kita ada ini baru berapa kalimat suar-suar. Mungkin karena itu. Nah tadi pastor udah WA tuh ada foto ini, kita nyendak simak baik-baik. Apa sih pastor ada foto ini? Kita cuma dapat lihat tuh gambar ini, jadi kita pikir apa pas ada foto ini. Kita juga nggak jadi maka ternyata so ada mimbar.
Nah, kita yakin pasti pastor ini, susah dia di mimbar ini memang khusus for kita. Amin. Kita so yakin itu. Pasti dari jauh-jauh hari pastor sudah kita semua pimpin. Pastor susah dia semua yang terbaik. Pastor tutup tidak atas banyak backlight. Susah dia mimbar for kita. Saya yakin itu for kita. Amin. Nah itu contoh jemaat yang GR. Contoh jemaat yang GR masuk dalam satu jemaat MK3 itu tadi itu yang kita bilang itu termasuk itu jemaat-jemaat yang GR. Apa cerita GR ini kita tersimak. Kita sebelumnya mau bilang bahwa kita ini bukan orang Pastor Jerry, Pastor Mansai dan Pastor Eric, Pastor Stanley yang mampu ada punya literasi ayat-ayat yang mendukung DP khotbah. Beberapa waktu lalu kan kita bercerita sharing dengan Pastor Jerry bagaimana cara kita berkhotbah. Pastor menilai bahwa tidak perlu terlalu banyak kalau seandainya kita minim literasi. Lebih baik orang gunakan kesempatan ini untuk sharing sambil stress relief. Bilang orang menyampaikan orang keresahan inilah di tempat. Kalau orang punya unek-unek ini di tempat. Jadi bukan nyata-nyata ini sebagai menggurui orang atau menyampaikan firman seakan-akan kita tahu, bukan. Ini cuma sebagai tempat. Terima kasih sudah kasih tempat bercurhat lah. DP orang bilang ini kita dikasih kesempatan untuk bercurhat. Kita terus terang minim literasi juga. Aku bilang terus. Oh iya. Nah, ini kali kalau sudah terlalu banyak, belum kelas 1 melompat ke sana dan balik ulang ke topik yang kita mau bilang kali sudah lupa. Nah, tapi maksud ketika kita dapat tempat seperti ini, kita cuma mau suka sharing saja dulu, tapi kehidupan yang terjadi, masalah-masalah yang ada pada hidup, kita sharing juga di sini. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kita mulai dari biasa, kita kalau khotbah ini kita suka ada introduction dulu tentang tapi pengalaman-pengalaman. Nah, kita memulai dari cara berpimpin khotbah itu sebenarnya orang mesti berani, mesti tegas. Menyatakan kebenaran itu tidak perlu orang baper, tapi orang harus berperan. Apa maksud dari kalimat ini? Kita punya pengalaman, pernah satu kali, melangkah jauh ini kita. Tadi waktu tadi mau bilang tuh GR tuh, ada cerita waktu Niger ini pas kita kurir antar paket, antar barang. Ini kan sudah sambung GR tuh tadi. Satu kali kita pipa antar barang di rumah, kalian di rumah sunyi, tanpa panggil. Selamat siang. Lihat dari dalam rumah kalian rupa ada orang bahoba. Dari tirai jendela dan kalian sedikit pada orang bahoba ini. Siang bu. Kita cuma haga-haga dari balik tirai cuma haga. Ada orang kok di dalam tak buka di pagar. Tak bawa di barang. Siang bu. Pirang ini. Cewek tadi, pasti cewek ini. Lebih maju, lebih kamu kali. Betul cewek ini. Sama tinggi kok dia dengan kita. Aku ini sama tinggi. Masuk ke dalam. Termasuk untuk mulai bahoba. Tapi hoba begini, astaga, baliho gitu. Ini tidak harap orang, dapat haga, tapi kan baliho, Krisna kali gitu, ketua PSI. Itu adalah astaga dari awal dari ini tidak harap dapat haga cewek ini, dapat haga yang tahu baliho gitu. Ya tapi so GR lebih dulu, tidak harap ada orang haga, ada orang mau jamu. Nah itu terlalu GR. Itu cuma sedikit cerita. Nah, kembalikah itu khotbah yang kita pengalaman khotbah begini, apalagi kalau banyak orang,
kadang kan tuh menyampaikan firman itu, memberitakan firman itu kadang berbenturan di orang pe baper. Orang tidak tahu orang pe kesulitan, orang pe sifat, tapi ketika orang menyampaikan firman ada saja yang kena pak orang lain, tapi ya mau tidak mau orang mesti sampaikan. Ada satu contoh kasus ketika dulu kita masih dalam satu institusi, kita juga orang di institusi, di salah satu institusi ini kena masalah. DP owner, DP bos ada tersandung masalah sampai dia harus menginap, kita lupa dia 6 bulan karena salah, menginap di Hotel Prodeo. Tapi untuk satu kasus yang sebenarnya bukan dia yang lakukan, tapi karena secara legalitas perusahaan itu dipakai orang lain, mau tidak mau ketika pekerjaan itu tidak selesai dan lain-lain, terjadi hal-hal yang lain, otomatis yang bertanggung jawab orang yang punya perusahaan tersebut. Akhirnya 6 bulan menginap. Setelah ini bos atau owner ini keluar, tiba-tiba ada meeting. Ini HRD yang dari awal ini berdiri perusahaan, HRD sudah di situ. Tiba-tiba dia bilang, bos, orang mesti jadi ibadah karena berkaca dari pengalaman ini sudah banyak kasus di lapangan, itu orang mesti ibadah, backing ibadah. Akhirnya bos bilang, iya betul. Dari tahun 80-an ini semua sampai di awal milenium 2000-nya pernah ibadah nih institusi. Akhirnya ambil keputusan, oke, backing ibadah. Nah, ini HRD, namanya HRD, ini HRD DP orang pasti tegas, mau menghadapi 1000 macam karyawan, DP orang dia pasang karakter tegas. Suatu ketiga malam-malam dia panggil pak kita dalam board itu, slot, orang mau bikin ibadah, ibu mau bikin jadwal, semua mau nih karyawan di kantor Manado mau pimpin. Oh iya bu, mantap tuh usulan. Dia cerita semua panjang lebar, orang begini. Oh iya bu, siap. Akhirnya sudah, ibu panggil tuh yang biasa dia pimpin di satu gereja, suruh bikin jadwal. Sudah. Awal-awal dapatlah jadwal pimpin seluruh karyawan kantor. 1 bulan berjalan itu ibadah bagus, ibadah berjalan sesuai dengan planning. 2 bulan, 3 bulan itu ibadah bagus. Sampai masuk ke bulan 4 atau bulan 5 dapatlah jadwal anak baru, anak karyawan baru yang pimpin dapat jadwal. Pas tuh karyawan baru dapat jadwal, DP khotbah semua yang negatif-negatif. Kenapa ibu? Orang yang dengar dari awal sampai menengah dia ada khotbah semua tadi yang, karena mulai dari itu terlambat dia khotbah, tuh emosi, pemarah, jutek, aduh semua melekat ke HRD itu. Mau tidak mau orang baku haga, badiang, belum dikiklar tuh khotbah, tuh ibu HRD sudah diri, yang pengusul ke siang ini, dia langsung keluar. Aduh orang memang sudah habis ngana ini terbilang. Ini yang pimpin khotbah ini, karena semua yang negatif. Kenapa ibu? Itu yang kita takut tadi. Sudah kelar ibadah, baca cerita biasa, kayak kita setengah berjalan pak ibu di ruangan, ibu panggil saya sini. Nganapi bilang pak yang bikin jadwal, mulai berikut stop kasih jadwalnya orang yang tadi dapat pimpin. Karena apa? Semua DP khotbah itu dia dah bilang itu, kenapa ibu? Masa ibu begini? Ibu baper. Jadi sebenarnya kalau DP penyampaian itu baik, tuh mau mengantisipasi supaya tidak jadi di perusahaan itu berjalan baik, tidak baku salah. Tapi karena DP dia tidak melihat situasi, akhirnya semua itu kena ibu, dan ibu juga baperan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuh mulai dari situ tuh anak kasihan itu sudah pernah dapat jadwal pimpin. Nah itu satu kisah. Kadang kalau bahut babak gini,
banyak sekali pertimbangan for kita. Nah itu sebagai introduction. Nah itulah yang terjadi. Karena kita ambil kutip satu ayat di Lukas 14 ayat 11. Di sini kalau Pak Weli bilang apa? Berbunyi atau tertulis? Ayat bilang tertulis kan? Di sini tertulis. Kalau orang biasa bilang berbunyi itu, Pak Weli bilang tertulis. Lukas 14 ayat 11 tertulis, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah itu firman itu seperti obat, pahit tapi menyembuhkan. Amen. Tapi ada yang manis tapi menyakitkan. Kira-kira seperti itu. Masih kaitan dengan bab pimpin khotbah. Ini juga satu testimoni. Kita pernah bab pimpin satu kali waktu after married, waktu kita habis menikah, kita masuk di fase jadi pria kaum bapa. Waktu jadi pria kaum bapa kita pikir seperti biasa, cuma dia hadir dengar firman, ternyata baru masuk sudah jadwal lagi bab pimpin. Nah, yang kita mau bilang sebenarnya di sini bahwa iblis itu suka orang yang terburu-buru. Iblis selalu ada pak orang yang terburu-buru. Dan ini kenyataan terjadi pak kita. Kalau di bola ini hat-trick, 3 kali kita berpimpin, 3 kali itu fatal semua dalam proses yang berurut sama. Berpimpin pertama, kita berpimpin dulunya nak begini, pasti kita print out semua, teks, tisu, semua ada, sampai aku ada. Hari pertama kita berpimpin, kita so atur, dulu itu kita masih kerja, masih di belakang meja. Jadi dari kantor kita so baking tapi khotbah, kita so baking, kita semua kita so baking. Jadi kita dari jauh-jauh hari sebelum DP hari khotbah, orang kan cuma mau lihat di website, so ada DP tema semua ada lah DP website itu dia. Print out sudah, selesai masalah, lupakan, nanti jumpa DP momen laksa. Kebiasaan itu orang dari kita pemuda juga begitu. Pimpin pertama itu ibadah 7:30, kita sampai di rumah jam 7. Pas itu ibadah di sebelah rumah. Jam 7 kita sampai, langsung buka komputer, ambil flash disk, isi langsung print. Bayangkan materi semua selengkap. Mau bilang apa? Semua kita langsung komplit. Pas, tapi jam 7 sampai kita mandi dulu, basah dia semua, baru kita print. Kurang lebih sisa 15 menit semua mulai itu ibadah. Pas tapi tindis print, nggak keluar warna. Hitamnya nggak ada, warnanya nggak ada, kosong nih printer. Kita bilang mati kita. So kurang 15 menit ini nggak keluar nih tulisan ini. Kali kantor kita dah suntik semua refill. Ini di rumah. Dokter suara habis mandi, tak cari tuh sisa-sisa tinta, kita tiup-tiup, kita isi air tuh cartridge. So habis pikiran, biar kan cuma keluar. Akhirnya puji Tuhan kita sempat atur DP settingan baking high, tak tiup-tiup, dia menetes, tak print. Jadi walaupun kurang garis-garis, setidaknya entah pernah baca. Akhirnya sudah, tak sampai betul. Setelah kita sampai di sebelah semua siap. Bayangkan di situ ada tuh pejabat, ada tuh toko-toko masyarakat, tuh orang pejemaat. Orang so duduk, kong kita terlambat. Orang kan penilaian nanti kita pandang enteng pasti. Tapi itulah karena terburu-buru, tuh waktu mepet. Di situ tak pikir iblis suka orang yang terburu-buru.
Sudah. Yang pertama kita so anggap ini akan terulang lagi ini. Pas dapat jadwal pemimpin yang kedua, yang pertama kalau kita cek printer, bagus printer, sudah printer khotbah, tasuriah khotbah semua, periksa baik-baik itu khotbah, masih jauh-jauh hari kita print, sama lagi tapi konsep. Kita sudah baik-baik, belum jam 7:30 kita sudah di tempat ibadah. Sudah ibadah, siap mulai ibadah. Kakek koordinator bilang ini, Pak Marson, semua mulai. Kita bilang, iya boleh. MC so maju ke muka, semua mau naik di mimbar. Baru kita cross check ulang. Tapi cross check ulang, khotbah ada, puji-pujian ada, liturginya nggak ada. Sedangkan liturgi itu DP, kalau mau bilang DP inti itu mau ibadah. Mulai ngana mau buka tuh nyanyian pertama, semua tuh doa, persembahan, tuh berkat ada di liturgi. Liturgi kita nyetaprin. Ini Bapak Pimpin kedua. Masih ada tuh masalah itu. Dan kedua itu kita anggap perfect. Printer sudah so setting. Dan yang lebih parah apa? Jadi pas MC Sunai, kita bertanya Pak Koordinator Pekom Bapak, Pak, ada liturgi? Dia bingung. Kayak mana? Paling dia pertanyaan kayak mana tanya liturgi, semua naik mimbar nanti itu. Ini bilang begini, ya ada. Tenang kita. So tenang kita. Pas tapi naik mimbar, kita tanya, Pak, DP liturgi? Apa dia jawab? Lupa bawa. So di mimbar ini, terbilang siapa ngomong begini, kita tiap kali pimpin masalah. Mulai, tapi suara itu sunya ndak berhenti. Akhirnya tuh tuan rumah tahu itu setelah suara ikut ambil tisu. Ikut tahu bisa bapak kita. Kita lihat ada buat tisu, tapi cuma tisu kumpul-kumpul. Bisa tahu tapi suara dapat aku. Tak angkat pujian dulu, tak langsung cari di Google. Liturgi seadanya. Memang aneh itu liturgi, mari kita bawa karena kita sudah punya pilihan lain. Tapi syukur itu tuh hari kedua itu yang pimpin Garo agak sedikit kacau tuh liturgi, tapi berjalan seturut dengan kehendaknya dong. Tidak ada juga yang memalukan, cuma kita persiapan lagi masih kurang. Itu yang kedua. Ini aneh tapi nyata. Yang ketiga, ini DP space agak jauh ini, DP pimpin ketiga. So pimpin ketiga terus bilang nggak akan lagi mungkin terjadi hal-hal yang seperti ini, nggak akan pernah mungkin. Jauh-jauh hari, printer oke, khotbah oke, liturgi terus PNB dulu. Liturgi karena terus pikir ini lagi pakar masalah, liturgi oke, sama oke, khotbah terus dulu. Khotbah panjang sekali tadi bikin. Kamu tubus tuh lama-lama. Khotbah tapi bikin panjang. So print semua lar hacker kita ada kesibukan lain, ada manas tuh kita lupa lah itu. Akhirnya sudah DP malam so cek ulang ini liturgi fix, puji-pujian semua, khotbah fix. Apalagi ini mau terjadi apa jalan. So yakin kong DP ibadah lepas tapi bekas guru SMP. Nah kita ini kan pertama kong bapak kong pipa dia. Pasti kan ibu guru mau perhatikan, tapi kalau ibu guru mau perhatikan ini anak didik ini mau pimpin. Dah masuk pas di ibadah, di mimbar aman, liturgi, puji-pujian tisis seperti biasa ada, baca semua. Karena masuk pas DP khotbah, ini kalau lupa ini Samuel kata nggak salah itu tentang Samuel, figur Samuel. Kita baca halaman 1 mantap, halaman 2 baca mantap, halaman 3 tadi ibu guru jaga buka halaman 4 khotbah mantap. DP kalimat buka begini sumimbar, tapi buka begini sumimbar. Selama di halaman 6, halaman 7, halaman 8 nyandak taprin. Khotbah terlalu panjang.
Bayangkan apa yang mau terjadi. Jadi kita sementara baca ini Samuel be figur ini. Kita bilang mana nih Samuel ini, semua halaman terakhir Samuel coba hilang. Dari putih tapi bukan asu coklat, sumimbar. Di situ tapi otak memang diperas. Kan kita pernah baca-baca. Jadi itu halaman 1 sampai 5 itu soalnya nggak connect dengan DP kelanjutan setelah itu soalnya nggak connect. Tapi guru kurang ke bawah kita baca cerita apa ini. Kita coba cerita Samuel ini, kita balik ulang ke dari halaman 1. Nggak dapat DP titik akhir. Mulai situ kita bilang stop. Nggak ada lagi temu kejadian-kejadian begini. Nah itulah. Tapi pengalaman dan semua itu kita tahu karena kita nyandak prepare sebaik-baiknya kita mau prepare, kita mau persiapkan, masih kurang, masih ada saja yang kurang. Kita tahu juga ini apa sih yang terjadi ini. Pengalaman 3 pertama kali kita pimpin, hal itu yang terjadi. Nah berkaca dari situ, kita memberanikan diri untuk tampil, tidak usah terlalu terbeban. Memang katuk di sebelah kita pimpin tekstual, banyak di tekstual, kita nggak bisa lari juga dari ayat-ayat situ. Kalau di sini Pak Pimpin kan terserah, orang mau Pak Pimpin mau suka menyampaikan tentang sesuatu yang menurut orang itu mau sampaikan, itu orang sampaikan. Selanjutnya juga kita punya pengalaman buruk tentang kehidupan ini. Orang bilang mengikut Tuhan itu susah-susah gampang. Kita besar di komunitas itu, kebetulan tapi mama juga seorang pelsus. Dia sempat 2 kali di periode melayani. Kalau mau bilang orang kalau melayani kurang apa lagi, pasti diberkati. Nah tapi realita kehidupan ternyata bertolak belakang dengan apa yang Tuhan harapkan. Satu ketika tahun 2004, tapi orang tua itu salah mengambil keputusan mempercayai keluarga sendiri sampai ada masalah, dan masalah itu pasti berimbas pada orang, baik orang pe studi, orang pe keseharian, sangat berat. Tapi kalau mau pikir-pikir, ada mengabdi gua, ada melayani, kenapa ini sebelum melayani aman-aman, sebelum jadi pelsus itu kehidupan aman-aman, tapi setelah jadi pelsus, percobaan, pergumulan lebih kemari lebih hebat, sampai kejadian ini yang berimbas pak kita studi. Orang lain kalau pergi kuliah mungkin 1 hari dapat uang jajan mungkin tahun 2000-an itu 20.000, 30.000, doi oto, doi makan siang. Kita setelah mengalami kejadian itu 1 minggu, Senin sampai Jumat, tapi uang jajan itu cuma 25.000 5 hari. Dan itu bukan orang tua yang kasih, kita yang minta. Kita tahu diri, kita juga tempat kuliah itu kan tidak jauh dari rumah, 5-10 menit kalau kita gas so sampai. Beda sekali. Dan lama kita mengerti langsung begini, nggak usah kasih duit jajan lebih, kita cuma minta duit bensin. Senin sampai Jumat itu kita cuma minta 25.000. Bensin dulu kalau tidak salah 2.000, 3.000 kah? Masih bensin premium, kita boleh atur. Jadi kita waktu ada dapat juga masalah nih, waktu mama itu keluarga ada sedikit kesulitan, kita beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Kita pergi kuliah, orang bilang kita sama dengan orang introvert, sudah tidak bergaul. Tamang panggil menjadi bau nih. Maksud tahu nih, tapi kondisi keuangan yang memungkinkan. Terus ya kita mau ada lah, tapi alasan-alasan yang memungkinkan sampai kita tidak mau ikut dengan orang. Sama dengan kita jadi introvert. Di situ kita terbentuk jadi
nggak suka bergaul. Kita makan, orang panggil makan, dibawa tuh enggak, mau pulang. Karena cuma dekat, tak pulang makan, balik ulang kuliah. Siang tak balik ulang. Jadi kadang bergaul, cuma tahu datang, ikut tuh mata pelajaran sambil merasakan perihnya itu hidup. Bagaimana pelayan khusus, kamu bilang pelsus, tapi masalahnya tidak melihat mana siapa. Dia datang sebagaimana dia mendatang. Sampai satu ketika kamu baca cerita tuh terpuruk, ini baru bagian pertama. Ada satu hari kita tidak pernah, ada mungkin mau beli tapi kita tidak ada doi, sampai kita mau cari doi, kita mesti angka-angka nih sofa-sofa, tempat tidur, karena kita yakin pasti ada doi jatuh di situ. Kita kumpul-kumpul 1.000, hitung-hitung nggak 10.000 ke 20.000 kita dapat. Sampai segitunya orang mau menjalani hidup, belum mau datang tuh dari bank, mau datang karena sudah kalau kehidupan begitu apa trek, paling jaminan ini jaminan itu. Selama kita kuliah cuma berkutat dengan hal-hal seperti itu, tapi ya puji syukur orang tua masih sanggup membiayai, dan puji Tuhan semua orang tua beban kita bisa cover ketika kita kerja. Sembari kita kerja kita cover semua. Kamu bilang kok lunas, di saat yang itu nggak ada lagi tuh cerita-cerita bang mau begini bang begitu, aman. Sampai kita merit itu kita biayai sendiri semua, sampai kita bisa beli kendaraan, sampai bisa beli motor, beli auto, itu kita hasil jerih payah. Itu pertama. Jadi kita berpikir hidup itu akan ada di pasang surut, dan kemungkinan kita anggap di saat kita kerja, kita anggap kita sudah ada di zona nyaman tersendiri. Kita sudah bisa ada penghasilan, sudah bisa bekerja, sudah boleh bantu orang tua, ada kesenangan sendiri. Akhirnya kita putuskan pada satu ketika, karena namanya manusia ingin lebih. Tuhan suka kasih berkat, pangannya ini yang berkat. Tapi dasar memang manusia selalu ingin lebih. Mungkin suka tapi pikiran itu kalau boleh dapat beli pesawat jet, kita mau beli pesawat jet hari itu. Karena kita pikir kita mampu. Datanglah godaan-godaan untuk mencoba mengambil yang lebih besar. Kita resign dari kantor, kita mencoba mandiri. Dan betul terjadi itu di awal-awal memang luar biasa. Kalau mau pikir mau kerja 1 tahun, mungkin dengan satu pekerjaan itu kita sudah mendapatkan DP hasil sama yang orang bekerja selama 1 tahun di kantor. Nah itu yang menggiurkan ke kita. Itu yang bikin kita merasa sudah ambil ini profesi ini. 1-2 tahun berjalan masih di atas kertas, itu pasti untung. Hitung-hitungan selalu untung. Ada satu kali ketika kita mau bersaksi, nah ini kesaksian ini. Dapat satu kali pekerjaan itu dapat pengadaan AC seluruh Sulawesi Utara, gardu-gardu induk PLN. Kita lupa itu ada sekitar 16 titik. Bangga sekali kita dapat pekerjaan itu, dan kita bisa menyombongkan diri. Di saat yang itu kita bisa sebenarnya kalau cuma mau pamer-pamer di sosial media bisa. Nah, betul itu terjadi. Kadang kita waktu di sini kita bawa foto, saya tunjuk ada pekerjaan ini, seakan-akan show off, pamer. Nah, disitulah tuh hal-hal yang begitu yang kita masih
terbawa suasana pada saat itu. Tapi ada satu ketika kita hampir menangis kali itu. Sebenarnya kalau maksudnya laki-laki yang menangis, tapi padahal memang menangis. Semua selesai, hampir 1 bulan orang baru untuk Sulawesi Utara, pasang-pasang AC. Orang tiba di Bitung, gardu induk Bitung, di gardu itu tenaga diesel. Jadi kalau orang masuk pagi, itu sama dengan di Timur Tengah. Wah, nuklir di sebelah, bapak bunyi. Entah jago seret apa, tapi sama yang perang di sebelah. Di gudang sebesar itu, DP voltase setinggi itu, orang berpasang pada DP kantor. Orang berpasang itu beberapa unit, tapi lama dari pagi, dari siang itu sampai sore orang berpasang. Tapi perasaan itu senang, karena orang tahu ini menguntungkan for orang. Senang tuh pembawaan, senang. Sampai satu ketika selesai berpasang, kita lupa kita pe job desk. Kita mesti foto dulu tuh pekerjaan dari waktu orang bongkar tuh tempat AC itu di titik 0, orang pasang itu AC itu DP report 50%, baru pasang baru saya menyala itu 100%. Nah itu 3 momen itu kita yang foto. Kita pe momen karena kita mau bikin report. Sudah, orang habis pasang di lantai 2 ke lantai 3. Ini selalu kesaksian yang kita rasa memang betul-betul nggak tahu juga kita bilang tak namanya berkata-kata apa. Jadi orang pasang AC di panel sini, yang panelnya PLN yang harga berapa M itu, dengan DP kabel-kabel listrik. DP kabel itu mengalir di bawah sampai rupa di kolam ini lubang. Untuk orang pasang AC di atas panel. Tapi tamang-tamang suka pasang, orang suka bawah. Kalau sudah bawah kita teman-teman, tunggu. Kita mau foto dulu, DP 100% kan suka pasang. So menyala tuh AC, kamu mesti foto. Tanya pulang sendiri. Padahal dari pagi mau bilang, Pak hati-hati di atas ada lubang, ada kabel-kabel. Cuma orang nak pasang tanda larangan karena tidak ada orang di atas. Kita lupa tuh orang bilang pak kita waktu orang udah sampai pagi itu. Cepat-cepat karena dalam momen senang-senang kita naik sendiri ke atas. Kita ambil tuh kamera, dulu masih pakai kamera digital biasa. Kita mau foto, nyendak dapat gambar semua. Kita mundur 1 langkah, masih kurang di jarak, pokoknya tak pas lah for kita. Kita mundur lagi. Semakin kita mundur, ya ini kita juga bingung mau bilang. Tapi di posisi terakhir kita melangkah, itu sama nih nggak orang bilang begini pak kita, stop. Sama nih nggak orang bilang begitu kita, stop di situ, stop. Karena tapi kaki 1 langkah lagi sudah masuk tuh tapi untuk kabel-kabel yang melingkar itu di bawah, yang orang nggak sempat taruh di petana larangan. Kita sampai berpikir, betul. Kita pas kita ke belakang itu semua orang bilang begini, kita stop. Lupa orang nggak bisa. Padahal kita pe kondisi dapat foto memang mundur, sampai lupa ada bisikan bilang ke kita, stop. Itu peristiwa yang sampai kita pulang pun kita tidur, kita masih menangis, masih perasaan itu nggak bisa kita mau sampaikan yang kata-kata. Momen itu lah. Kita berpikir mungkin karena ada tuh suara itu, tapi keluarga sudah mulia apa kita. Mungkin kalau ada tuh suara itu, percaya, sukar kita. Karena
DP di bawah itu kabel yang kita bilang tadi babunyi itu DP sumber dari orang panel situ. Jadi kalau kita masuk ke dalam ya sudah kering di bawah kita. Itu suatu kesaksian, itu real. Memang ada suara yang bilang itu mungkin kesadaran karena terlalu euforia dengan api pekerjaan ini. Sampai kadang-kadang lupa dia bersyukur. Dan itu pun kalau soalnya itu permasalahan yang terakhir. Nah, orang kalau di kesempatan itu kadang kan jaga lupa tuh bersyukur. Mungkin kalau mau mulai pekerjaan cobalah mulai dari doa orang enggak. Bahkan tertawa-tertawa di oto bersenda gurau. Nah, momen itulah yang bikin kita tersadar bahwa jangan jaga lupa, itu dia berdoa. Jadi kita waktu tidur itu tanpa sadar meneteskan air mata. Tadi ingat tuh hari itu tadi kejadian tadi. Kita pun dapat diam dulu, duduk dulu. Apa sih ini kita ini? Hampir nih. Tapi ketakutan, tapi denyut nadi sudah beratur. Akhirnya kita turun seakan biasa di tamang-tamang. Padahal kita rasa-rasa ingin menyampaikan bahwa kita ada kejadian di atas. Tapi ya puji syukur kita tahu Tuhan masih punya rencana yang lain buat kita. Itu yang kesekian kita alami pada hidup. Enjoy. Sekian bulan kita menikmati berkat Tuhan yang mengalir pada hidup. Kita sangat menikmati. Kita berkemauan lebih, terpikir so kesana. Tuhan mau sediakan bagi kita. Ini, tapi kemauan lebih ini kita tidak dapat redam. Menuntut lebih. Ingin jadi, tapi cita-cita ingin jadi orang sukses di bidang ini. Singkat cerita, DP momen, lalu DP grafik ekonomi, di atas ini, sedikit dari semua turun ini. Mulai tahun anggaran 2017 ke 2018 balik ini. Iya, 2018. Pekerjaan melimpah, enak musangka juga sekelas kita ini bisa dapatkan satu waktu itu 3 pekerjaan dengan nilai yang lumayan. Sampai bagade mau ini di awal kebetulan. Bagade for mau ambil itu pekerjaan. Mulai masuk masuk sini dan dapat pekerjaan yang lumayan besar. Dan bodohnya kita ini nggak punya latar belakang sipil, tapi kita ambil pekerjaan sipil punya, tapi lebih besar dari pengadaan yang biasa kita ambil. Kita bilang kita mau ambil semua, gade ini gade itu sampai cincin masih menginap, sampai sekarang masih menginap. Kita ambil di pekerjaan fisik lumayan. Di pekerjaan fisik ini kita panggil semua tapi tamang-tamang yang di kompleks yang mau bilang jobless, tidak ada pekerjaan, kita panggil per orang dengan itikat, dengan niat kita mau bantu per orang. Mulai dari teman kecil, teman kompleks, kita panggil semua. Mari coy, sama-sama kita pekerjaan. Mau nih mengadain 450 meter. Mampu kumpul siapa? Kita ada tape tukang. Tape tukang juga ini. Tapi teman kecil. Jadi kita tahu orang support sistem kita besar. Karena orang dari kecil sama-sama. Akhirnya kita bilang, orang mulai kita ini DP kepala tukang, baru DP kepala grup. Ini kita tentukan mulai. Baru kita ambil satu tapi muka rumah yang kesian ada pekerjaan di muka rumah apa kita. Kapan kali kejadian kita mana mengawas, mana usah lihat orang ada pasang-pasang batunya, usah lihat orang bikin, mana cuma lihat yang mana cuma di situ apa orang pakai kebutuhan beli. Oh iya sudah berjalan. Tanda-tanda mau jatuh sudah paling dari hari pertama. Hari pertama DP kepala basnya nggak ada. Nah DP grup sudah ada. Sudah kerja. Tapi bilang yang tahu kerja aja dulu.
Akhirnya DP malam dia telepon, oh dia ketik masih ada kerja di tempat lain. Tabel aduh, apa nak bilang dari pertama kalau ada kerja di tempat lain. Hari kedua juga dia tidak hadir, tapi suka jalan untuk pekerjaan. Akhirnya hari ketiga dia sampai mulai kerja. Tadi ya sudah senang kita sudah begitu. Akhirnya DP kepala tukang nama ini. Ini grup beli akan rokok. Kita bilang tapi tanam pengawas, kita bilang Bim, kenapa 500.000? Mana beli rokok pada orang? Oke, kita bilang kalau boleh mana pegang selama 1 minggu, karena kita mau pergi ada pekerjaan lain. Karena kita percaya semua kelompok ini tapi teman-teman dari kecil, teman-teman dekat, jadi kita percayakan pada orang, termasuk tuh yang mau pegang Roy, tapi teman kecil lagi. Kalau bilang tapi kakaknya dekat dengan kita. Sudah saya tinggal tuh hari itu. Di sore itu balik, katanya, Bim, ada sisa yang kita harus tinggal doa itu. Ya kayak dia bilang begini. Ya so habis. Tapi nggak beli apa semua itu. Tadi nggak suruh bilang beli rokok. Aduh, dia bilang bukan begitu tapi maksud nggak beli rokok for 1 minggu. Tapi dia beli rokok semua for orang yang udah kerja 500.000 putus. Ini mulai pengeluaran semulanya satu-satu ini ya. Tapi kita anggap biar coy, karena ini pekerjaan juga menguntungkan, nggak masalah. Oke, tapi kita bilang kalau mau beli rokok jus adanya, kasih jus adanya. Terus berjalan pas DP opening dapat rasa DP pemasukan opening pertama luar biasa DP pemasukan. Tapi kan gitu ke orang sipil. Jadi ternyata nih penghasilan pertama bukan berarti ini mengenai keuntungan. Sudah kita mulai diambil. Pas orang mulai kerja berikut, ternyata pengeluaran lebih dari opening pertama. Tapi kita mulai pakai for pekerjaan yang lain. Mulai lagi, kita cabut dari doi pribadi, semuanya kita kuras mulai pinjam-pinjam pemain tua, for mau tutup tuh pekerjaan di sebelah ini. Nah singkat cerita, ini tukang mulai jaya karena kita dekat, mulai alasan manusiawi muncul. So, tapi mama mau cuci darah. Berapa? 10 juta. Oh ya sudah. Alasan manusiawi. Kasih. Ini cuma contoh semua supaya tahu bahwa yang kelihatan baik itu belum tentu seperti itu. Kasih pinjam. Kasih kerja-kerja. Serta DP terakhir, ini terus nak mau cerita sudah panjang ini, nak mau cerita DP masalah terakhir. Tiba-tiba muncul tagihan pak kita, tagihan yang lumayan bikin sakit kepala. Semua material yang diambil, orang bilang belum terbayar. Padahal kita subtitip pak itu tukang tadi yang kita ada bantu. Tapi tiba-tiba dari vendor, dari supplier tagih semua pak kita. Nah ini masalah berat ini, karena semua masalah ancam ini belum bayar. Oh kita ada bukti semua. Ini pada pembayaran, ini semua menuju ini. Terus lihat loh, terus mengambil lagi pekerjaan seperti ini. Bikin siksa, baku hitung DP terakhir, baku salah, baku ancam, semua baku salah. Dan tapi teman-teman yang tahu itu wow semua. Nak mau bilang begitu, iya betul dia so ambil ini soalnya ada. Kita seakan berjalan sendiri waktu itu. Tapi kita bilang biar aja, kayaknya merugi kita di sebelah ini. Kita buat pekerjaan yang biasa kita ambil. Dan apa yang terjadi? Pekerjaan yang biasa kita ambil itu, DP pencairan pun tertunda. Dia tertunda bukan 1-2 hari, 1 tahun dia tertunda. Jadi surat utang. Kita itu Desember dari tanggal 1 mau tunggu di pencairan itu di tanggal 15. Sekurang sama PNS di kantor gubernur. Pagi datang belum ada berkasnya. Loh. Tasungin kamu bilang apa pemain tuain. Loh sama di dalam situ. Ada di sini situ. Ini mau bilang pakaian mas sudah ada. Semua so masuk di situ. Kita minta mau bilang apa pemain tua atau ibu-ibu
pada dia, sudah tenang, ada kok tanggal 15. Tanggal 15 lewat dia tanya, belum lagi. Sedangkan DP peraturan kan cuma sampai tanggal 15 pencairan. Itu tiba-tiba ada angin segar habis Natal. Jadi orang Natal lo sembunyi. Nggak pikir apa-apa di rumah. Cuma pikir pak keluarga. Biasa orang berlima open home, open house. Ini cuma pikir keluarga. Ini dari kita bilang padahal berlanjut ini. Betul. Keluar surat utang. Orang pencarian itu nanti terbayar di Agustus tahun depan. Coba bayangkan kita mau hidup dari tanggal sekian di sebelah minus, di sebelah minus tambah ini tahan. Ini sudah tahan lagi. Baru satu lagi tapi pekerjaan ada di sebelah, tanpa bisa bilang di institusi. Itu miss itu terjadi di bulan Juni Juli, kasus lagi itu. Biasa kita ambil pengadaan, kita maju tender, dan tender itu gagal dan kita ya bahaya kata cerita ini, tapi gagal. Jadi 3 pekerjaan di tahun yang sama itu tidak berhasil sama. Rasul bilang masih bisa, kita mesti melanjut. Mulai cekcok, tuh rumah tangga mulai dapat lihat di situ kalau usulnya tidak ada doi. Itunya tidak jadi masalah. Tapi ya sudah, kita tunggu pada momen. Akhirnya sampai di DP waktu yang mau pencairan. Waktu pencairan di DP berikut, sudah kita hitung-hitung kurang membayar bunga, kurang bayar for orang tutup yang orang kehidupan yang 1 tahun itu. Nah itu kan itu belum kerja kalau tidak salah, baru kita. Nah di sini nanti keajaiban Tuhan mulai dapat lihat. Kita sudah, kamu bilang minta maaf Tuhan sudah bilang sudah cukup kan? Sampai sini kan? Sudah sampai sini. Tuhan bilang sudah banyak posting di Facebook, gaya-gaya, sudah sini kan sampai momen. Tuhan cara memang luar biasa. Kita jobless, mai tua, Tuhan bukakan jalan. Kita nggak sangka. Di saat kita bingung, kita kurang batagi, baku salah di orang, baku salah sama baku salah kita kehidupan. Mai tua dari orang kan modal asing, perusahaan asing. Baru orang interview itu 2 jam lewat telepon. Akhirnya kita nggak tahu ini Tuhan bercanda atau apa pada hidup. Tuhan bukakan jalan for dia. Tuhan pakai pada dia. Aduh, bahaya ini, kita semua gantung pada dia ini. Kita semua pikir, tapi nah inilah keluarga. Mulai dia terpakai, dia bekerja. Kita nggak pernah lihat DP saldo kayak sampai sekarang pun nggak tahu DP gaji berapa, kita nih mau kepo juga di situ. Tapi kita lihat dia mampu mau cover semua tapi kebutuhan, orang berkebutuhan. Semua tapi kurang-kurang dia bisa cover. Dan satu hal tentang juga seorang istri. Orang sini semua tahu bagaimana ya istri itu dia. Dia pemaksud itu baik, tapi cara penyampaiannya itu yang memang agak link sedikit, agak miskom. Tapi tujuan baik, tapi cara penyampaiannya hanya itu sih kalau menurut kita. Dan sampai saat ini kita boleh ada di sini, kita ingin berubah. Kita ingin berubah. Memang orang bilang begini, kalau kamu mau berubah, berubahlah ketika kamu masih ada di atas. Karena kalau kamu sudah jatuh dan berada di bawah, kebanyakan orang tidak akan mempedulikan orang berdiri. Jadi biar anak mau bilang anak semua berubah di bawah, banyak orang sudah tidak mau percaya Pak. Karena posisi sudah di bawah. Mana mau bilang begini, bilang begitu, orang sama sekali sudah tidak mau percaya, sudah tidak mau memperdulikan. Dan itu pun kita rasakan. Hampir kita bilang astaga.
teman sudah merasa teman, saudara sudah tidak merasa saudara. Karena apa? Bukan karena dorang, karena kita kadang ganggu dorang kehidupan dengan adalah masalah-masalah finansial dan orang sudah tidak percaya. Nah itu jadi image buat orang. Ketika orang jatuh, banyak orang yang tidak akan mempedulikan kita, cuma Tuhan semata. Dan kita jatuh ini, kita orang dapat masalah itu sebagai proses. Kita tahu hidup ini berproses. Jadi jangan terlalu cepat merangkum, terlalu cepat mengambil kesimpulan orang ini begini. Tenang, hidup itu berproses. Kan ada saat di atas, ada di bawah, setiap masa ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Semua hidup berproses. Kalau banyak orang yang ingin melihat kita jatuh, jangan takut. Kalau boleh kecewakan pada orang yang orang statement itu dia. Kita juga rasakan kalau ketika kita di posisi ini, orang sebagai laki-laki yang sudah jatuh, ketika orang bermain, orang penglihatan pada orang ini tidak berguna. Orang diam, dianggap malas. Orang nganggur, dirasa tidak dihormati. Orang tertawa sedikit, dianggap orang tidak memikirkan masalah. Ini yang kita alami sekarang. Tapi sebagai laki-laki, kita bisa menyimpan semua sakit hati dan akan tetap jadi sebagaimana laki-laki ditakdirkan untuk menjadi kepala rumah tangga dan bisa berbuat yang terbaik untuk menyelamatkan keluarga sendiri. Kita kutip Korintus 10 ayat 13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini kutipan yang kita selalu suka. Kalau Bapak Ibu dengar ada cerita buruk tentang saya, pahamilah ada saat di mana saya berbuat dan bersikap baik sama orang-orang itu, tapi mereka tidak akan cerita bagian yang itu. Sampai di sana kita kesaksian memang agak panjang karena memang kita suka membaca cerita tentang tapi masalah. Tidak pernah kita ceritakan ini di tempat lain. Kalau boleh mau tanya Bapak Tua, belum ada cerita sepanjang ini yang kita ceritakan ke ini kok video kok ini sebenarnya mau masuk di sini coba video, tapi ya sudah lah. Itu cuma sebagai pengantar tapi khotbah. Nah, sekarang masuk tapi khotbah Jemaat MK3. Pastor ini jam betul? Sudah bagi Jo. Betul. Betul bagi sudah. Itu. Kita rangkum ini Jemaat MK3 masuk kiri keluar kanan. Tipe-tipe jemaat. Ya, tipe jemaat pertama ini suka kenapa kita ini suka terlambat. Ini jemaat-jemaat yang suka terlambat. Kita sulit ya. Orang kalau mau pergi gereja, mau pergi ibadah, apalagi kalau minta maaf wanita. Maaf ini cerita wanita ini. Orang laki-laki kalau ibadah 9:30, di sini 9:30 atau jam 10, orang lagi 10 menit pas orang siap suklar. Jauh-jauh leh, mungkin jam 9:15 orang suklar. Mandi kok cuma 5 menit, paling lama itu 7 sampai 10 menit suklar. Beda dengan perempuan. Yang kita nyanyi
ini apa, tapi kenyataan ini kenyataan dari jauh-jauh terus minta maaf ini. Dari jauh-jauh terus minta. Karena kita lihat cewek itu dorang mungkin harus tampil sebagaimana dorang harus tampil. Dorang saja baru mau lipstick, baru mau ukir itu atas bawah, ukir atas itu 30 detik, ukur bawah itu 30 detik, belum diam begini, itu 5 menit itu. Orang soklar itu dia masih soklar itu orang. Kita jalian, ini tuh kalau lipstick, aduh kita soklar. Belum dia mau garis kening, toh kalau maksudnya begitu kan, pengalaman toh. Pada umumnya ada orang mau garis kening, toh belum dia mau garis kening, dia mau ator, dia mau hapus ulang, toh maskara, toh tapi orang bisa maklumi itu. Tapi itulah jemaat, ada yang DP rutinitas seperti itu, dan itu yang kadang bikin orang datang terlambat untuk datang ke ibadah. Tapi perempuan, dia kalau sementara di dalam kamar sudah jo ganggu, duduk jo diam-diam, orang buka-buka jo Facebook, Instagram, IG, baca-baca, sudah jo ganggu-ganggu. Karena kalau perempuan yang sementara siap, dorang sedang ingin menampilkan yang terbaik dari dorang. Jadi kalau mana masuk pada orang rutinitas itu, ya perempuan kalau marah, tahu kalau marah biar tepung serba guna, jadi serba salah. Perempuan itu, jadi lebih baik itu orang sudah diam-diam jadi muka dia sudah maju pergi, ya sudah pergi 10.15, 10.30, sudah jalan saja. Itu satu. Kita kutip 2 Timotius 1 ayat 7. Dia tertulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ini ketertiban. Jadi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kedisiplinan. Jadi jika ada orang Kristen yang mengatakan dirinya diurapi oleh Roh Kudus, tetapi sering datang terlambat, baik di gereja maupun di tempat kerja, saya rasa harus refleksi diri. Dan yang itu yang kita sampaikan juga berlaku for kita, bukan cuma orang secara khusus. Tapi jadi kalau di sini tadi pastor punya kecemasan. Tiap kali kalau semua ibadah pastor kurang tunggu-tunggu tuh pernah berbincang dengan pastor pasti mau tunggu ini orang belum ada jam begini, tapi itu sudah terjadi dan sering berulang-ulang. Jadi kita anggap itu sudah jadi kebiasaan buat orang di sini. Pastor juga kan pernah juga bilang kalau mau hadir usahakan tepat waktu. Bertravel dulu, saya bilang 10.30 Wita. Waktu Indonesia terserah Anda. Saya bilang pastor itu mesti ganti tuh Wita itu ganti with you. Waktu Indonesia terserah you. Itu you itu kalau di kantor, di perusahaan. Kalau bos dia sumarah, dia sudah panggil nama. You kalau mari kita so bilang kasih tuh report ini, you kalau kemarin kita bilang Sonya nak jaga hadir, marah tapi dibungkus dengan candaan. Itu with you. Kita tahu juga itu ada kecemasan. Jemaat yang selanjutnya yang sering kita lihat itu jemaat. Ini kembali ke reverse tapi khotbah awal ini. Takut sama khotbah begini mana pagi aja. Jemaat yang suka melirik-lirik atau menilai-nilai. Dia datang ke gereja, dia ambil posisi,
dia duduk, mulai dia nilai-nilai. Orang pertama masuk, dia mata dari bawah, tengah, sampai kepala. Dia mulai lihat ini fashion nih orang jaga datang ke gereja. Orang pertama masuk dia bisa bilang, ini sentro ini. Sentro ini. Orang kedua dia masuk, nah ini matahari ini matahari. Orang ketiga dia bisa bilang, oh ini ketiganya multimart ini multimart produk ini. Itulah dia kurang soalnya tidak beribadah, tapi dia waktu habis sampai dinilai-nilai orang cara pakai, cara orang berpakaian. Ada juga orang sampai dia duduk, dia lihat kiri kanan, dia lihat tuh gedung, mulai dia lihat DP struktur bangunan, DP cat, dia ini cat tak kupas-kupas, ini pasti cat Aries nih yang paling murah. Dia lihat DP langit-langit gedung, DP mimbar, semua dia mau komen. Nah itu juga ada. Ini panjang tuh, aku mau kena. Begitu juga ada jemaat yang suka makan minum di dalam gedung gereja. Dia beli minuman, dia beli snack. Yang dia datang itu cuma sebagai rutinitas. Habis pulang tuh snack dia setinggal, tuh minuman bahkan dia ramas, dia isi di dalam sela-sela kursi. Itu juga sering terjadi di jemaat sana. Ada juga jemaat yang datang itu cuma suka bagosip. Datang semua aib dorang membicarakan. Tukar-tukar masalah tapi tidak ada solusi. Kita ingat tuh di jalan tuh iklan rokok tuh udah tulis solusi lu masalah buat gue. Kita pernah kasih solusi pertama waktu dulu nongkrong, dia pernah tanya begini Pak kita. So, kita mau ajak kita calon maitua mau Uni. Kalau ngana bagaimana? Kasih solusi pada dia. Oh ngana kalau mau panggil pada dia, usahakan dia kan kerja. Pasti yang ngana bawa makanan. Hari-hari bawa makanan ngana. Dan itu dia iko. Tiap hari akhirnya kok DP iko. Bawa makanan DP waktu dia kerja, DP bawa makanan, waktu DP gebetan tuh dia. Pas DP akhir dia ajak ke sini. Kopi bau nih. Tunda tanya, "Kom, dia iyo?" Dia bilang, istilahnya tapi solusi itu bukan solusi yang terbaik, cuma buang-buang waktu for dia. Dibilang anak ini kita 1 bulan udah bawa makanan, tapi waktu, tapi doi sama so for dia, tapi DP hasil, DP outputnya tetap dia nih mau berjalan nih, maksudnya nggak berlanjut orang dua hubungan. Itu kan solusi yang nggak pas buat orang, suka dia kasih solusi tapi nggak pas for orang lain. Matius 12 ayat 36 sampai 37 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita sebenarnya masih panjang ini, tapi biar nanti kita mau bawa di season yang berikutnya ini. Ini so panjang ini, terbanyak di introduction ini. Ini sebagai penutup. Jadi sebagai penutup kita cuma mau bilang, jadilah jemaat yang
tidak suka sibuk sendiri, tapi menjadi jemaat yang suka mendengar. Amsal 13 ayat 13 tertulis, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi jika sesama kita sudah mati rasa, maka kepada Tuhan pun pasti hanya sebatas sastra. Panjang sih ini, tapi sudah nanti jauh orang lanjut di momen berikut kalau masih ada kesempatan. Sekali lagi terima kasih sudah dengar keluh kesah. Sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat. Memang faktanya para hamba Kristus ini, ke pelayan-pelayan mau Persus ke mau bentuk apapun, seringkali tidak ada ruang untuk bisa sharing unek-unek. Ya. Ini MK3 ini masuk kiri keluar kanan, memang fakta begitu. Pendeta lagi aktif khotbah, jamaah juga lagi aktif di bawah. Kan begitu, semua lagi aktif. Jadi ini tidak bermaksud masuk kiri, keluar kanan. MK3 memang. Kenapa MK3? Karena semua sibuk. Jadi boleh itu khotbah 1 jam, yang tidak ada itu masuk. Yang tidak ada itu bawa pulang. Paling juga bawa pulang ya. Kalau sampai di rumah, umumnya ya. Tadi ada yang khotbah apa? Loh, pendeta kok lucu-lucu. Atau bilang, pendeta kok pangmarah ngampung le darting sementara khotbah ya marah-marah. Ya itu tadi, masuk kiri keluar kanan. Sehingga saya punya istilah, datang ibadah kosong, pulang bukan minus. Ya bersyukurlah, tadi ada curhatan hati yang luar biasa.